Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini kita kembali mengenang sebuah peristiwa bersejarah ketika bangsa Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Kemerdekaan bukan hanya sebuah hadiah sejarah, tetapi sebuah tanggung jawab iman. Sebab Tuhanlah yang menuntun perjalanan bangsa ini melewati berbagai pergumulan. Mari kita menghayati kembali detik-detik bersejarah itu. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saya ulang, 81 tahun bangsa ini berjalan dalam anugerah Tuhan. Kita menyadari bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukan hanya hasil manusia, tetapi juga penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Dengan hati yang penuh syukur, mari kita menyanyi lagu perjuangan Hari Kemerdekaan. Bapak Ibu disilakan bangkit berdiri sambil mengibarkan bendera merah putih. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Kita ulang sekali lagi dengan penuh semangat, menikmati 81 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ayat
dalam iman keyakinan kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Salam Indonesia merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Indonesia merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Silakan duduk. Di tengah kemerdekaan yang kita nikmati, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku bahwa seringkali kita menggunakan kebebasan bukan untuk melayani, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Ampuni kami, ya Tuhan, ketika sebagai bangsa kami masih melihat ketidakadilan, perpecahan, kebencian, dan kehilangan kasih terhadap sesama. Dengan hati yang penuh rasa sesal kita menyanyi, Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan manusia, tetapi bebas untuk hidup dalam kasih Tuhan. Ajaib benar. Ajaib benar anugerah
Saudara-saudara, sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, kita dibebaskan untuk hidup dalam kasih Tuhan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain dengan kasih. Amin. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Gereja yang kuat adalah gereja yang mengenal karya Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Hari ini kita datang bukan hanya merayakan kemerdekaan bangsa, tetapi juga mengingat bahwa Tuhan memanggil kita menjadi umat yang membawa damai, kasih, dan pelayanan. Kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan harus menghasilkan kehidupan yang menjadi berkat. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan 9 secara berbalasan. Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan 9. Nyanyian merayakan kemenangan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harun berkata, Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku dan menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan, Daripada percaya kepada manusia. lebih baik berlindung pada Tuhan. Daripada percaya kepada para bangsawan. Amin. Indonesia, negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kita akan membaca firman Tuhan sebagai bagian dari refleksi tentang kemerdekaan kita, baik sebagai bangsa yang bebas dari penjajahan, juga sebagai umat Allah yang telah dibebaskan dari dosa untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia bahwa tepat hari ini kami boleh merayakan 81 tahun Indonesia merdeka dari penjajahan. Sekalipun kami sadar Tuhan bahwa masih banyak hal yang kemudian membelenggu bangsa ini oleh karena terjadinya ketimpangan-ketimpangan. Tapi kami terus bersyukur untuk segala karya Allah lewat para pejuang yang boleh menyatakan satu kedaulatan bagi bangsa ini.
Dan secara khusus Tuhan, teristimewa kami bersyukur bahwa juga dalam momen perayaan kemerdekaan Republik Indonesia juga mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan bahwa kami telah dibebaskan, dimerdekakan dari kuasa dosa dan hidup di dalam kasih Allah untuk menyatakan pelayanan berdampak bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, saat ini firman-Mu akan dibacakan, kami renungkan, refleksikan bersama. Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk merefleksikan, mendengarkan, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami mohon pertolongan Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Amin. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Bacaan yang disiapkan oleh Gereja Toraja dalam renungan doa bersama di perayaan 17 Agustus tahun ini. Kemerdekaan Kristen, firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kutegaskan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain dari ini. Namun orang yang mengacaukan kamu akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Lagi pula aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kehidupan orang merdeka. Shalom. Tato lepite. Merdeka. Oke. Iya, banyak. Ya saya kurang tahu tahun ini hati kita benar-benar sangat bersyukur bahwa kita sudah berada pada usia 81 Indonesia merdeka, mengingat darah perjuangan para pahlawan. Ya, tapi kalau kita memang mencermati kondisi bangsa kita hari ini, banyak sekali hal yang memprihatinkan. Tapi saya mau katakan bahwa justru dalam kondisi bangsa yang memprihatinkan hari ini, ya saya kemarin tadi malam kita gladi resik tanggal 15 kemarin Aceh, bayangkan bendera merah putih itu diganti dengan bendera Aceh, lambang Garuda itu dicopot dan diinjak-injak. Itu di Aceh tanggal 15. Kemudian pimpinan OPM di Papua juga mengumandangkan tentang kemerdekaannya.
dari segi itu kesatuan Republik Indonesia benar-benar saya menangis ya kalau kita ingat orang para pejuang kita. Saya ingat sejarahnya ada 9 pemuda kalau tidak salah, bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka memikirkan supaya penjajah itu secara politik itu keluar. Kita memiliki kebebasan, kedaulatan sendiri. Lalu kemudian penjajah datang lagi dan ya kalau tidak salah sampai tahun 49 atau 50-an, ya disitulah Indonesia, para pejuang kita berdarah-darah mati untuk kemudian mengusir kembali dan kita benar-benar merdeka pada tahun 51. Ya kalau itu sejarah ya, orang berkorban, segala dikorbankan. Dan kondisi hari ini kalau kita prihatin, tentu kemudian tidak kemudian terbesik dalam hati kita bahwa mari kita merdeka masing-masing. Karena sekali lagi tidak akan ada Indonesia kalau setiap pulau, mungkin ribuan pulau di Indonesia masing-masing merdeka. Tidak ada lagi yang namanya Indonesia. Tidak ada lagi yang namanya semangat perjuangan itu. Karena itu saya terus kemudian menggugah anak-anak muda sebenarnya lewat perayaan ini. Ya kita lewat ibadah dan perayaan. Untuk kemudian bagaimana membangkitkan kembali semangat kenegaraan, kecintaan. Ya saya masih ingat di kampung dulu 1 bulan itu perayaan itu antar desa, antar sekolah, kita lomba solo lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu perjuangan, vokal grup, paduan suara, kita lomba olahraga, benar-benar berbulan-bulan antar desa, antar sekolah, antar kelompok, luar biasa. Dan sepertinya itu masih masih ada yang lakukan juga. Kita sudah semakin banyak yang tergerus dari nilai-nilai perjuangan itu, kecintaan terhadap negara. Ya saya sendiri sampai jam 1 kemarin malam kalau tidak salah, saya ikut dibawa karena ternyata ramai sekali gang kita ini untuk semangat perayaan 17 itu masih berlangsung dibawa. Pak RW melapor, kami mohon maaf kemungkinan agak mengganggu sedikit, tapi karena acaranya padat saya katakan jalan aja di bawah, kami jalan di atas, kami berdoa di atas, tidak apa-apa kegiatan berjalan di bawah sebagai bagian dari tujuan kita untuk membangkitkan kembali semangat para pejuang itu. Sekali lagi saya mau melihatnya bahwa benar kondisi bangsa kita hari ini tidak baik-baik saja. Ada pergumulan, ada ketimpangan yang terjadi, para pejabat yang korup. Ya mohon maaf, itu realitas yang ada hari ini. Ya hukum sepertinya dibuat untuk kemudian ya bagaimana kepentingan politik dan masyarakat menderita, pajak semakin naik, BBM semakin naik, harga semakin naik, ya itu kondisi kita. Tapi apa yang harus kita mau lakukan? Nah ini yang kemudian senada yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam konteks bacaan di Galatia. Jemaat menyadari bahwa merdeka siami kita sudah bebas dari dosa. Oleh karena kasih anugerah Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan. Lalu mereka dikacaukan oleh pengajar-pengajar yang sesat, bahwa karena kita sudah hidup dalam kasih karunia Allah, apa-apa bang mau dipogau. Mungkin juga pemerintah hari ini, karena kita sudah merdeka, tak siapa tuh penjajah dari luar, ya apa-apa bang mau dipogau. Dan itu adalah respon yang salah terhadap kemerdekaan. Paulus kemudian mengingatkan dengan tegas di ayat 13. Saya hanya untuk refleksi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi banyak, atau kalau kita baca secara utuh tadi bacaan, ada memang orang yang sengaja mengajarkan bahwa silakan buat apa aja, toh kan kita sudah diselamatkan, kasihnya Kristus itu tetap ada. Dan Paulus mengatakan, celakalah mereka, biarkanlah mereka yang menyunatkan dirinya sendiri. Ya, mereka tidak lagi hidup dalam kasih Kristus, mereka mau melakukan dengan kemampuannya sendiri, dengan sunat, dengan aturan-aturan lahiriah, lalu mengabaikan tentang kasih Kristus yang sudah memerdekakan. Karena itu dia tegaskan, kita sudah merdeka, tapi bukan merdeka untuk bebas melakukan kejahatan. Merdeka bukan untuk tidak dibatasi, ya,
tidak bertanggung jawab, tapi kita dimerdekakan untuk saling melayani dengan kasih. Ada 3 pesan penting. Pertama, kemerdekaan adalah anugerah yang harus disyukuri. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kemerdekaan bangsa adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Demikian juga kemerdekaan rohani kita adalah hasil pengorbanan Kristus di kayu salib. Ini dua hal yang kemudian menjadi kekuatan bagi kita. Kemerdekaan secara politik, secara negara oleh perjuangan para pahlawan, dan kemerdekaan kita secara rohani oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Sama-sama meneteskan darah. Karena itu orang yang merdeka bukan orang yang lupa kepada Tuhan, tetapi orang yang semakin menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah. Ini penting. Orang yang merdeka bukan orang yang lupa kepada Tuhan, tetapi orang yang semakin menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah. Ini kebebasan kita. Kita bebas dimanapun untuk melakukan yang berkenan bagi Tuhan. Anugerah. Saya sudah dibebaskan. Saya tidak lagi dikungkung oleh apapun. Saya bebas, tapi kebebasan itu adalah kebebasan dalam anugerah, kebebasan dalam kasih. Bertindak untuk kebaikan. Ya, jangan bertindak untuk diri sendiri. Dan itu yang kemudian mohon maaf tidak semua oknum, tapi sepertinya sudah menggurita ya. Kebebasan digunakan, kekuasaan digunakan untuk kepentingan diri sendiri, untuk kelompok. Kebebasan, kekuasaan, kursi digunakan untuk kepentingan kelompok-kelompok politik. Terlalu banyak partai kita di Indonesia, terlalu banyak air kekayaan negara mengalir ke sana. Kemerdekaan bukan kebebasan untuk hidup semaunya. Paulus berkata, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kemerdekaan tanpa tanggung jawab dapat berubah menjadi kekacauan. Dan ini yang terjadi. Sekali lagi, kalau kita memaknai kemerdekaan itu tanpa tanggung jawab, maka akan menjadi kekacauan yang besar. Kita memang bebas berbicara, tetapi tidak berarti bebas menghina. Kita bebas memilih, tetapi tidak berarti bebas merugikan. Kita bebas memilih, memiliki kekuasaan, tetapi tidak berarti bebas menindas. Kemerdekaan yang sejati selalu berjalan bersama tanggung jawab. Karena itu pertanyaan orang Kristen bukan hanya apa yang boleh saya lakukan, tetapi juga apakah yang saya lakukan membawa kemuliaan bagi Tuhan dan kebaikan bagi sesama. Ya, jadi ini perlu. Pertanyaan kita bukan soal apa yang boleh saya lakukan, tetapi apakah yang saya lakukan ini membawa kemuliaan bagi Tuhan, bagi sesama atau tidak. Kalau sudah membawa kemuliaan bagi Tuhan dan sesama, itulah kemerdekaan kita orang Kristen. Tapi kalau tindakan kita itu tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan, kita masih tetap hidup dalam terjajah, dikuasai, dijajah oleh egoisme kita. Kemerdekaan harus diwujudkan melalui kasih dan pelayanan. Paulus berkata, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya punya kakak kedua, dia di Papua. Dia bekerja di lembaga misi, mendirikan sekolah, pelayanan rumah sakit dan lain sebagainya. Uangnya adalah dari Amerika karena didirikan oleh Amerika. Dari 2% Freeport. Dia katakan di Papua dari uang yang diberikan Amerika itu dari hasil Freeport 2%. Sekolah kami adalah sekolah terbaik di sana. Rumah sakit kami di sana adalah rumah sakit terbaik. SD kami adalah SD yang terbaik, luar biasa. Pertanyaannya adalah 50% ke Indonesia untuk apa? Itu hanya 2%, yang bagiannya 49% dari Amerika, 2%-nya diberikan kepada lembaga misinya Amerika di Papua. Soal rumah sakit, sekolah, pelayanan publik. Dia katakan di Papua, itu bisa dilihat di sana, itu terbaik. Hanya 2%.
pertanyaan besar kami yang dikelola Indonesia 50%. Dia katakan, kalau itu memang kalau dibagi ke rakyat saja itu sudah sejahtera kita. Ini soal kemerdekaan itu adalah melayani sesama. Artinya kalau free vote saja tidak jelas kemana 51% itu, ya saya bukan orang birokrat, mohon diingatkan nanti Pak Pendeta salah informasi supaya tidak menyebar hoax. Ini fungsinya yang 51% ke sini arahnya, ya. Kita bebas sebagai negara merdeka untuk memberikan masukan. Salah tuh informasi ini tadi. Tapi sebagai kaum awam yang tidak paham itu, artinya kalau 2% dikelola dengan baik itu menjadi rumah sakit yang bagus, sekolah-sekolah yang bagus, kemana 51% itu baru satu kekayaan alam kita, baru satu tambang kita. Ini soal pelayanan, bahwa kalau setiap pemimpin, setiap warga negara Indonesia dalam peran kita sama-sama memahami bahwa kita sudah merdeka, dan bagian dari kemerdekaan itu adalah hidup untuk melayani orang lain. Percayalah, negara ini negara yang luar biasa. Saya sangat serius menonton Piala Dunia kemarin. Tanjung Perde salah satu negara yang masuk ke Piala Dunia. Tanjung Perde itu sepertinya hanya sebesar Batam, tapi membawa negaranya di panggung Piala Dunia dengan luar biasa. Ini bukan soal tentang sepak bola, tapi soal tentang pengelolaan negara yang luar biasa. Makanya kalau kita benar-benar, ya sakit hati kita memang kalau renung-renungkan ini kekayaan Indonesia luar biasa. Tapi kenapa kita sangat kasihan banyak saudara kita yang kemudian tidak makan, harus di kolong jembatan, di pinggir-pinggir jalan minta-minta. Sebenarnya itu kita harus kasihan pada diri kita sendiri. Apa yang salah dengan negara kita? Saya kira ini terus menjadi perenungan bagi kita. Paulus mengingatkan kita, mengingatkan jemaat di Galatia. Ingatlah bahwa kemerdekaan itu akan sungguh terasa ketika sudah ada sikap saling melayani satu dengan yang lain. Ya, kita bisa menjadi sesama bagi orang lain. Kata Yesus dalam cerita orang Samaria yang baik hati, sepertinya kemerdekaan itu juga belum kita alami. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini sangat menarik. Setelah berbicara tentang kemerdekaan, Paulus tidak berkata nikmatilah kebebasanmu. Ia berkata layanilah. Artinya semakin kita merdeka di dalam Kristus, semakin kita memiliki hati untuk melayani. Semakin memiliki hati yang penuh belas kasihan. Kemerdekaan Kristen bukan bebas dari orang lain, tetapi bebas untuk hadir bagi orang lain. Ini menarik. Kebebasan kemerdekaan Kristen, orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus bukan bebas dari orang lain, menjauhkan diri dari orang lain, tetapi bebas untuk hadir bagi orang lain. Tidak ada yang bisa menghalangi kita karena panggilan Kristus untuk menjadi sesama bagi orang lain. Mengulurkan tangan, memberikan ide, memberikan semangat, mendoakan mereka, itu adalah bagian dari kebebasan kita untuk hadir bagi orang lain. Tidak mengambil hak orang lain, tapi hadir untuk mendorong, menyemangati, memberikan semangat, mendoakan. Kalau ada berkat yang selalu kita nilai berkat Tuhan itu dari segi materi, ulurkanlah itu daripada busuk di kulkas. Kita di Jakarta kan satu hari saja itu dimasak pagi, kalau tidak masuk kulkas sudah bau di tengah hari. Sayang sekali. Kemerdekaan kita, orang Kristen adalah merdeka untuk mengampuni. Mari kita membebaskan diri sebagai orang yang telah diberi belas kasihan. Merdeka untuk mengampuni. Tidak ada yang melarang kita. Hati kita justru yang kadang keras sehingga sulit untuk mengampuni. Merdeka, kemerdekaan Kristen adalah merdeka untuk menolong, merdeka untuk berbagi, merdeka untuk melayani, merdeka untuk menjadi pembawa damai. Pada hari ini kemerdekaan ini, di hari kemerdekaan ini mari kita bertanya, apakah kemerdekaan Indonesia hanya membuat kita bebas dari penjajahan atau juga membuat kita bertanggung jawab membangun kehidupan bersama? Ini pertanyaan sebagai warga negara dan sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah. Apakah kemerdekaan di dalam Kristus hanya membuat kita merasa bebas atau membuat kita hidup kita semakin berguna bagi sesama? Kiranya Indonesia semakin merdeka,
dan gereja semakin menghadirkan kemerdekaan Kristus melalui kasih dan pelayanan. Kita terus berdoa untuk Indonesia. Harapan kita, Indonesia semakin baik. Anak-anak muda hari ini yang mungkin akan punya peran dalam kenegaraan, sekali lagi nyatakanlah kemerdekaanmu di sana untuk hidup dengan bertanya apa yang saya harus berikan untuk bangsa ini. Sang pendiri bangsa ini, Bung Karno, mengatakan, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Abraham Lincoln, jangan bertanya apa yang saya akan ambil dari negara, tapi bertanyalah pada diri apa yang saya mau berikan pada negara. Negara akan maju ketika setiap anak-anaknya berkata apa yang saya bisa berikan kepada negara, bukan sebaliknya apa yang saya ambil dari negara. Tuhan memberkati kita. Merdeka! Merdeka! Mari sejenak kita masuk dalam momen khusus untuk mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia adalah negeri yang begitu kaya. Bukan hanya alamnya yang indah, tapi dari keberagaman yang dimilikinya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, terbentang ribuan pulau yang dihuni oleh ratusan suku bangsa, dengan bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda-beda. Keberagaman bukan suatu pemisah, justru merupakan keunikan bagi bangsa Indonesia. Meskipun berbeda-beda, kita tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, ia adalah semangat yang mengikat setiap warga dalam satu cita-cita, hidup bersama dalam damai, saling menghormati, dan membangun negeri ini bersama-sama. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilas oleh sejarah itu sama sekali. Keberagaman bukan hambatan, melainkan sumber kekuatan dan kekayaan bangsa. Di balik perbedaan, tumbuh rasa saling menghargai, saling menjaga, dan saling menguatkan. Indonesia bukan milik satu suku, satu agama, atau satu golongan. Indonesia adalah milik kita semua. Merah berarti keberanian untuk melayani. Putih berarti ketulusan hati dalam mengasihi. Bendera ini mengingatkan kita bahwa sebagai umat Tuhan,
kita dipanggil menjadi terang dan garam bagi bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, jemaat disilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur untuk perjuangan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita hening cipta dimulai. Hening cipta selesai. Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan dan berkat kemerdekaan bangsa ini, marilah kita mempersembahkan hidup dan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nats persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyikan betapa kita tidak bersyukur. Lautnya luas, gunungnya megah,
Dipersilakan paduan suara jemaat.
Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kau mengizinkan kami untuk merayakan dan mengalami perayaan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan oleh kasih Kristus. Kami dipanggil untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara ini sebagai hasil dari perjuangan para pahlawan dalam tuntunan kasih Tuhan. Generasi-generasi bangsa diajak untuk memberi yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama, mendengarkan firman-Mu untuk mengajak kami, mengingatkan kami tentang identitas kami sebagai orang yang telah sungguh-sungguh dibebaskan dan sebagai bagian dari merespon kebebasan itu. Kami dipanggil untuk menjadi sesama bagi setiap orang. Kami dipanggil untuk melayani satu dengan yang lain. Kami dipanggil untuk memuliakan Tuhan dalam tindakan-tindakan yang nyata, tindakan-tindakan yang konkret. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami mohon ampun jika dalam usia 81 tahun perjalanan bangsa ini kami lalai untuk memerankan peran kami sebagai anak-anak bangsa dan sebagai anak-anak Tuhan. Kami mohon ampun ketika kami mementingkan diri sendiri, memikirkan diri sendiri, kelompok kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Ampuni pemerintah kami. Bentuk hatinya Tuhan, pulihkan kembali untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Mendedikasikan segala talenta, kemampuan yang Tuhan karuniakan untuk memajukan bangsa ini. Berkati semua yang Tuhan beri peran, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh perempuan, wanita, bapak-bapak, guru-guru kesehatan, keamanan. Ajak kami Tuhan untuk bergandengan tangan untuk memajukan bangsa ini. Jangan biarkan kami sebagai orang yang diberikan tanggung jawab hidup dalam kerakusan, tetapi kami memikirkan kehidupan bersama sehingga ada relasi yang kuat, ada sukacita, ada kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdoa untuk persatuan dan kedamaian bangsa. Berdoa Tuhan untuk kelompok-kelompok yang selalu mengganggu ketentraman bangsa ini. Buka hati mereka Tuhan, biar mereka boleh kembali kepada satu tujuan kemerdekaan yang dirindukan oleh para pendiri, para pejuang bangsa ini. Ajak kami Tuhan dengan hati yang lapang untuk menerima perbedaan-perbedaan sebagai kekayaan. Ribuan pulau, ribuan suku bangsa, ratusan bahasa, menjadi warna tersendiri yang dihimpun, disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika, dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Ketika kami mampu melihat perbedaan itu sebagai kekayaan dan warna yang menghiasi perjalanan bangsa ini, maka kami akan menikmati sukacita yang besar. Jangan biarkan perbedaan-perbedaan yang ada untuk menjadi celah permusuhan, tembok-tembok pemisah berdiri dengan kokoh di dalam tuntunan Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan untuk menapikan, menjauhkan semuanya. Berdoa Tuhan untuk
kedamaian, ketenangan, penghiburan bagi saudara-saudara kami hari ini berduka di NTT karena gempa. Puluhan orang meninggal, meninggalkan duka yang dalam bagi keluarga, bagi bangsa ini. Di tengah-tengah kami merayakan sukacita kemerdekaan. Kuatkan saudara-saudara kami di sana Tuhan. Hiburkan mereka, teguhkan mereka dalam kebimbangan. Kuasa-Mu Tuhan Roh Kudus menuntun mereka, dan biarlah kami digerakkan bersama-sama. Gereja ini juga digerakkan untuk mengambil bagian sebagai bagian dari empati kami, rasa kepekaan kami sebagai saudara, sebagai masyarakat Indonesia, sebagai saudara di dalam Tuhan. Biarlah kami tergerak untuk melakukan apa yang harus kami lakukan. Semua rakyat Indonesia boleh bergandengan tangan untuk menopang di dalam peristiwa duka bencana alam yang dihadapi oleh saudara kami di NTT. Berdoa untuk gereja Tuhan dalam pelayanan. Kami telah diingatkan tentang posisi gereja. Hadir bersama, menjadi sesama bagi masyarakat luas. Kami dipanggil keluar untuk menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah kegelapan. Biar kami tergerak bersama. Kehadiran gereja Toraja Jemaat Keramat di sini, kami bergerak bersama untuk membangun masyarakat, membangun negara ini. Dengan memberikan apa yang bisa kami lakukan. Tuhan tolong gerejamu ini. Biarlah terus menjadi simbol kehadiran Tuhan yang mengulurkan tangan belas kasihan Kristus. Berdoa untuk gereja Toraja secara umum, Tuhan yang menghadirkan kami dan Tuhan yang memampukan kami untuk berbagi, untuk melayani tengah-tengah negara ini, bahkan sampai ke luar negeri. Berdoa Tuhan untuk generasi muda gereja, generasi muda bangsa. Di pundak mereka ada tanggung jawab yang besar. Tumbuhkan semangat nasionalisme. Tumbuhkan semangat pelayanan bagi anak-anak muda kami. Bahwa masa depan gereja, masa depan bangsa ada di pundak, ada di tangan mereka. Karuniakanlah hikmat-Mu Tuhan bagi anak-anak muda kami, sehingga terus memikirkan pertumbuhan gereja dan kemajuan bangsa kami. Di tengah-tengah syukur kemerdekaan saat ini, kemerdekaan Republik Indonesia, kami pun mendoakan seluruh warga jemaat dalam segala keberadaan mereka. Tuhan memberkati, melindungi kami. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami, saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh yang dirawat di rumah sakit saat ini. Opanya Lora di Makale, Opa Tandiontong, mamanya Leo, dan Mama Andre yang sementara dirawat di rumah sakit Pertamina Jaya. Tuhan memberikan kekuatan pemulihan, pendampingan dokter rumah sakit, tim medis. Tuhan ambil kendali untuk menyatakan kekuatan kesembuhan. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu. Bersyukur juga Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menyatakan syukur kami lewat pundi persembahan dalam menata pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan di sini. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami, syukur kami. Kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri.
Pergilah sebagai umat yang telah dimerdekakan Kristus. Jadilah pembawa damai, penjaga persatuan, dan pelayan bagi sesama. Arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kita tetap berdiri, kita menyanyi nyanyian syukur bagimu negeri sambil benderanya dikibarkan. Sekali lagi dengan semangat 81 tahun bangsa Indonesia. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Silakan duduk, masuk dalam waktu teduh. Ibadah kita selesai. Selamat mensyukuri 81 tahun bangsa Indonesia merdeka. Bapak Ibu anggota paduan suara, mohon lagu doa kami dikumpulkan kembali berhubung karena ini dinyanyikan sekali setahun. Agar lagunya tidak hilang, pengurus akan menghidupkannya. Terima kasih. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Ibu-ibu, padus foto yuk, foto.
pulih dari semua problema. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Merdeka atas seluruh Matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkan-Mu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungi-Mu. Terima kasih semuanya. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkan. Ayo yang bertugas foto dulu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk menghindarkan-Mu. Ku pertahankan Kau demi kehormatan bangsa. Ayo yang bertugas foto dulu. Kantoria musik, ayo. Demi tumpah darah semua Ayo foto. merah putih teruslah Kau berkibar di ujung tiang tertinggi Yang bertugas foto. Indonesiaku ini. Merah putih teruslah Kau berkibar di ujung tiang tertinggi Kantoria musik yuk. Indonesiaku ini. Merah putih teruslah Kau berkibar. Ku akan selalu menjaga. Ayo. Selamat Hari Merdeka. Ya, sudah deh. Gak apa-apa ya. Oke. Ada, Pak, sukses ya. Selesai dengan baik. Oke. Mana?
kamera. Masuk. Hanya